Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hairiah, NIM 50120000648. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dari pengolahan data pada data saham perusahaan simulasi 1 pada bagian volume untuk meramalkan status periode ke depan dengan menggunakan time series pada program R dan berdasarkan model ARIMA terbaik. Nah, yang pertama itu saya di sini untuk melengkapi salah satu nilai pada mata kuliah ekonometrika pada kelas 4C Ekonomi Syariah. Baiklah, tanpa panjang lebar akan saya lakukan pengolahan, yaitu yang pertama. Kita ini akan memanggil dulu data perusahaan sebelumnya. Kita akan memanggil data perusahaan sebelumnya, yaitu kita running saja. Kita running. Terus kita untuk melihat data volumenya tersebut, kita running. Nah, kita running yang bagian hit-nya untuk memunculkan. Nah, ini kan telah muncul data bagian volumenya, ada 65.200, 4.900, dan lain-lain. Langkah selanjutnya kita akan melihat grafik plot pada time series-nya data tersebut. Kita running saja. Akan muncul seperti ini. Data dari tersebut akan muncul plot grafiknya ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke library time series. Sebelum kita merunning ini, kita terlebih dahulu sudah mendownload package-nya. Kita download package-nya dulu. Di laptop ini sudah di-download, berarti langsung saja kita running. Terus ADF test-nya juga kita running. Nah, di sini kan muncul ada bahwa dari ADF test ini yaitu augmented decrease value test. Di sini kita akan fokus pada p-value-nya saja. Kita fokus pada p-value-nya. Nah, terus fungsi dari ADF test ini yaitu kita akan memeriksa data yang dilakukan oleh ADF test ini untuk munculkan bahwa hasil kita fokusnya pada p-value-nya saja. Bahwasannya dibandingkan dengan taraf kesalahan atau alfanya, berarti H0-nya itu tidak stasioner. Karena p-value-nya ini lebih kecil dari taraf kesalahannya atau alfanya itu lebih kecil, maka akan tolak H0-nya itu, jadi dapat disimpulkan bahwa tolak H0-nya itu terindikasi stationary atau stasioner. Baiklah, selanjutnya kita akan merunning ke bagian ACF-nya atau autocorrelation function-nya, yaitu dengan cara mengidentifikasikan model ARIMA-nya bahwa pada garisnya nanti kita running dulu. Ini akan muncul ACF-nya dulu, ini kita running. Nah, ini kan ACF-nya akan muncul nih datanya. Kita hitung ada berapa garis yang berada di garis biru ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini kan pada di bawah garis biru, berarti tidak kayak dihitung. Kita akan hitung yang ada di garis atasnya garis biru ini. Berarti itu ada 7, ini sudah benar, sudah saya tulis 7. Selanjutnya kita running ke bagian PACF-nya. Ini akan muncul juga. Ini kan ada yang di garis biru ini ada 2, 1, 2. Nah, untuk ini tidak dihitung.
tidak dihitung ya, berarti kita akan menghitung yang berada di garis biru ini. Kenapa yang keempat ini tidak dihitung? Karena yang ketiganya ini sudah di bawah garis biru, berarti kita akan fokus kepada garis 2 yang ada di atas ini saja, yang ketiga dan keempat ini tidak termasuk. Oke, ini sudah saya tulis 2. Untuk model ARIMA kedua, dugaan keduanya ini, kita bisa tulis selisihnya, selisih di atasnya, atau selisih di bawahnya. Boleh juga kita tulis sama, begitupun dugaan ketiganya. Kita akan tulis selisihnya atau tetap sama juga nggak apa-apa. Jadi saya pada dugaan 2-nya tetap ditulis 2 dan 7. ACF dan PACF-nya, ini PACF, ini ACF-nya. Dan untuk dugaan 3-nya saya tulis selisihnya saja di bagian PACF, dan ACF-nya saya tulis selisih di bawahnya berarti 6. Untuk PACF-nya saya tetap tuliskan saja 2. Baiklah, kita running saja. Dugaan 1, dugaan 2, dugaan 3, dan dugaan 4. Coba kita running saja di bagian dugaan 1-nya ini. Kita running. Nih, ini kan nanti di sini akan kita memanggil data dari data dugaan 1 tadi, akan muncul koefisiennya. Di sini ada koefisien, ada intercept di koefisien tersebut. Ada ARIMA 1, ARIMA 2, MA1, MA2, MA3, MA4, dan selanjutnya. Kita begitu pun, coba kita running juga di bagian dugaan 2. Begitupun dugaan kedua. Untuk dugaan kedua ini akan muncul di bagian koefisiennya. Ada ARIMA 1, ARIMA 2, MA1, MA2, MA3, dan MA4. Dugaan 3, kita running. Nah, untuk dugaan 3 ini akan muncul koefisien dan intercept-nya sama seperti dugaan 1 tadi. Kita coba untuk dugaan tambahan, yaitu dugaan 4 ya. Running bagian sini. Bagian running. Nah, untuk dugaan 4 dia akan muncul koefisiennya, intercept-nya di sini ya. Akan muncul oke. Selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke library IMTest-nya. Nah, di sini kita akan merunning ke bagian koefisien tes dugaan 1, 2, 3, dan 4. Kita running saja dari library. Tapi sebelumnya itu kita sudah mendownload package-nya dulu. Download IMTest ini, kita download. Selesai download package-nya, jadi tidak perlu lagi download, langsung saja di running. Running saja. Pada dugaan 1 akan muncul begini. Di z-test of koefisiennya akan muncul ARIMA 1, ARIMA 2, MA1, dan selanjutnya intercept-nya juga. Nah, di sini kan bahwa yang termasuk signifikan yaitu pada bagian intercept-nya, dia signifikan, yang lain ini tidak muncul signifikannya. Berarti yang signifikan hanya bagian intercept-nya saja. Kita coba pada koefisien dugaan 2 lagi. Nah, di bagian sini dia tidak signifikan ya. Tidak muncul data signifikan. Di bagian ketiga coba. Di dugaan ketiga akan muncul signifikannya, yaitu di bagian intercept-nya juga. Di dugaan 4 kita running. Nah, untuk dugaan 4-nya muncul dia signifikan itu pada ARIMA 1, MA1, dan intercept-nya itu muncul bahwa dia ini signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk residual, yaitu untuk pemeriksaan error model atau asumsi selanjutnya. Kita running saja pada residual.
dugaan 1 ini oke, kita running. Bagian tadi kita akan mengetahui bahwa pemeriksaan error modelnya atau asumsi selanjutnya, baiknya kita akan selanjutnya ke langkah selanjutnya, yaitu untuk box text, yaitu di mana kita dapat mengetahui apakah modelnya layak atau tidak untuk memunculkan residualnya. Pada 4 model ini kita akan merunningnya dengan runningnya pada box text ini residual 1, 2, 3, dan 4 dan menggunakan lab 6 kita akan mengetahui residualnya ya. Yang pertama yaitu pada box text residual 1 kita running kan muncul data residualnya, ada x squared-nya, ada df-nya, ada p-value-nya. Untuk selanjutnya yaitu box text residual 2 kita running. Muncul p-value-nya segini, squared-nya, df-nya. Untuk box text residual 3 kita running. Juga 4 kita running. Nah, kan muncul. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang tidak layak untuk kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita dapat melihat pada dugaan 4 ini. Bahwa dugaan 4 ini tidak layak untuk dilanjutkan untuk langkah selanjutnya atau untuk ke model actuary-nya. Nah, di sini. Coba kita lihat ada dugaan satunya. Residual satunya yaitu p-value-nya 0,9986. P-value-nya pada residual 3 yaitu 1, residual 2-nya itu 0,9986, residual 1-nya 1, pada residual 4-nya yaitu 1.812E 06, bahwa di sini pada residual 4 ini tidak layak ya. Berarti tidak kita gunakan untuk ke langkah selanjutnya. Tidak kita gunakan saja, kita hapus. Untuk memasukkan atau memunculkannya juga untuk dugaan 4-nya tidak apa-apa, tapi untuk kali ini kita coba hapus dulu terlebih dahulu. Kita hapus. Nah, untuk di bagian library forecast ini, untuk actuary ini, digunakan untuk mengecek akurasi atau error galetnya dari masing-masing model atau red nih. Red mean square. Nanti akan muncul beberapa bagian errornya. Dari muncul beberapa bagian errornya itu kita akan melihat mana yang pada error ini akan muncul arima terbaiknya. Semakin dia errornya sedikit, berarti itu arima terbaiknya gitu. Coba kita running dulu. Di sini saya sudah mendownload package-nya. Kita running dugaan 1, dugaan 2, dugaan 3. Nah, di sini kan muncul nih beberapa dari query dugaan 1, dugaan 2, dan 3. 4-nya tidak digunakan karena dugaan 4 tadi muncul bahwa dia tidak layak untuk selanjutnya akan dilakukan pengecekan selanjutnya. Nah, untuk di bagian query ini kita dapat melihat di bagian ada bagian ME, RMSE, MAE, dan IMPE, MIPE, MSE, ACF1 nih. Kita bisa melihat errornya itu pada ME, RMSE, atau yang lain-lain. Tetapi biasanya untuk di bagian ME, MIE ini kan biasanya muncul tanda min-nya gitu. Kalau muncul tanda min itu kan kita agak sulit jadinya untuk melihat akurasi errornya lebih banyak atau lebih sedikit, itu kan agak lebih susah dan lebih sulit. Jadi biasanya menggunakan RMS. Di sini saya akan menggunakan RMSA
atau red mean square error, karena dengan menggunakan RMSE ini lebih menguntungkan untuk melihat errornya daripada kita menggunakan ME ini. Dengan menggunakan RMSE ini kita akan melihat errornya pada model yang errornya lebih sedikit, berarti Arimanya itu terbaik gitu ya. Kita lihat mana yang lebih kecil error modelnya. Coba kita lihat ini 849850, 85, 84, 9875. Berarti yang lebih kecilnya itu RMSE ya, yang RMSE dugaan 1 atau ekvari dugaan satunya ini lebih kecil, berarti model terbaiknya yaitu pada Arima dugaan 1. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui periode 100 ke depannya itu, kita bisa menggunakan H10 atau H100, tapi saya di sini akan menggunakan H10 untuk melakukan peramalan 100 periode ke depan. Baik, kita akan running. Sebelum kita running, kan tadi sudah dijelaskan di sini kan, bahwa dugaan 1 ini muncul karena kita melihat dari RMSE atau red mean square error-nya dia lebih kecil. Maka semakin kecil error-nya, error modelnya, berarti semakin terbaik model Arimanya itu. Berarti kalau ini seperti dugaan 2 nih, error modelnya besar berarti dia tidak terbaik. Semakin kecil model errornya atau errornya, galatnya itu berarti semakin baik Arimanya. Begitupun pada penjelasan kali ini, yaitu akan muncul dugaan 1. Berarti dalam penjelasan kali ini, model terbaik Arimanya itu pada dugaan 1. Baik, akan kita running saja. Kita running. Nah, di sini akan muncul ramalannya. Ada plan forecast LO80, high IO80, LO95, high I95. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya pada pengolahan data dari time series ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan dan penjelasannya agak kurang, saya mohon maaf. Semoga kita bisa mempelajarinya bersama-sama dan sharing bersama-sama, dan apabila ini masih terdapat kesalahan dan terdapat beberapa cara untuk menduganya atau cara kita mengetahui semuanya ini, bila terdapat perbedaan di antara kita, mohon maaf. Kita di sini saling belajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.